Halo, apa kabar? Oke, eh, hari ini saya mau reading tentang apa yang dia rasakan untuk kamu, yang dia rasakan. So ini untuk all sign, ya. Eh, di situasi hubungan apapun, ya, bisa tentang hubungan yang lagi silent treatment, atau lagi masa jeda, atau lagi long distance relation, atau lagi separation, atau lagi biasa aja gitu. Pokoknya ini energinya general banget tentang apa yang dia rasain sama kamu. Oke. eh di saat ini, saat saya menarik energinya. Oke. Atau saat kamu temukan video ini. Karena ini bisa aja saat kamu temui video ini dan kamu pengen tahu apa yang dia rasain sama kamu. Dan ini konektivitasnya tentang romance atau love relationship. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke. Kita mulai dari Librans ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Yang belum subscribe, tolong subscribe untuk support channel Nona Pastel ya, biar saya semangat lagi bikin kontennya. Oke. Okay. Kalau mau personal reading, kamu bisa kontak Teteh Maya. Nomor kontaknya ada di kolom description untuk personal reading kalau kamu mau energi kamu aja. Oke. Okay. So kita mulai dari Librans. Oke. Okay. Librans. Terutama ini untuk Venus ya, karena ini kan tentang cinta ya. Librans Sun, Moon, Rising, and Venus. Terutama untuk Librans Venus. Oke. Okay. Modeling Angels, please clarify energy. Apa yang dia rasakan untuk Librans Sun, Moon, Rising, and Venus. Dia yang terkoneksi dengan love relationship. Please clarify energi saat ini. Please clarify. Okay, jumping card. Thank you. Okay, satu lagi jumping card. Thank you. Saya akan tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck ya. Ini udah 2 deck dan ini 1 decknya lagi. So ini bottom of the deck. I like you. So dia ngerasa dia suka sama kamu. Someone like you. Romance is blooming. Fun, flirting, want to date. So dia menyukai kamu. Ya ini masih batas suka. Masih sebatas suka saja sama kamu. Mungkin cinta akan datang seperti bubble di sini. So, I like you. Okay. Seseorang yang menyukai kamu. Cinta akan seperti blobbing di sini, kayak rasa tiba-tiba cinta itu akan ada ketika rasa suka itu berkembang. See? Dan dia suka saat fun flirting di sini. See? Dia menikmati genit-genitnya kamu. Oke. Kamu genit ya, Librans? I don't think so. Want to date, dia ingin dating sama kamu, ingin jalan sama kamu. See? Oke, di sini. So, ini kayaknya belum serius. Belum di titik serius. Atau mungkin rasa suka yang belum berkembang menjadi cinta. See? Dia masih sebatas suka di sini. I like you. Mungkin bersama tapi belum ada cinta yang benar-benar fondasinya kuat untuk memulai hubungan dengan
komitmen atau pernikahan. Mungkin ini resonate yang bersama, tapi ya masih di situasi yang belum ada titik oke, saya serius gitu, belum ada dari pihak dia. Oke, so ini deck pertama kamu. Self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Oke, di sini dia ngerasa kayak Librans, kamu fokus pada diri kamu sendiri. Mungkin kamu narsistik, oke, kamu sangat fokus dengan diri kamu sendiri. Dan kamu merasa diri kamu sangat percaya diri di sini, merasa layak sih. Kalau seseorang yang sudah merasa fokus sama dirinya, layak dengan dirinya, artinya dia sudah lolos dari mencintai diri sendiri. Oke. Time to heal gitu. Kamu udah pulih dengan semua rasa-rasa gitu, jadi kayak nggak ada unfinished business dalam hidup kamu, kayak kamu nggak ada beban dalam hidup kamu. Nah itu kayak nggak ada beban aja kalau ngelihat kamu itu dari pihak dia, ngelihat kamu dari kacamata dia sih. Kamu nggak punya beban dalam hidup kamu, kayak kamu nggak punya masalah dalam hidup kamu, karena kamu udah bisa fokus dengan diri kamu. Kamu sudah merasa percaya dengan diri kamu sih. Jadi kayak kamu udah bisa berdamai dengan keadaan, terutama dengan diri kamu. Jadi kelihatannya kamu kayak nggak ada masalah, nggak ada beban dalam hidup kamu. Oke. Shadow work, so bekerja, tapi pekerjaan itu hanya seperti bayang-bayang. Coba, pekerjaan hanya seperti bayang-bayang. Jadi kamu terlalu fokus sama diri kamu. Jadi apapun itu pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan itu kayak nggak buat kamu tertekan di sini. Oke. Self appreciation, karena kamu begitu mengapresiasi diri kamu sendiri. Oke, good job Librans. Dia melihat kamu di sini benar-benar fokus sama diri kamu sendiri. Oke. I like this. Oke, jadi itulah ya Librans yang tidak memikirkan apapun, tidak ada beban apapun dalam hidupnya. Kelihatannya bahagia-bahagia aja. Kayak nggak ada masalah, tekanan apapun, pekerjaan juga nggak ada. Nggak ada rasa tertekan gitu. Sih kayak kamu happy banget dengan hidup kamu. Bahkan udah mampu mengapresiasi diri kamu sendiri. Oke. Itu yang dia lihat dari kamu. Kemudian di sini ada yang dia rasain. Karena kita lagi reading apa yang dia rasain untuk kamu. Oke. Di sini ada wedding rings. Union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Oke, dia mau nikah sama kamu. Oke, jadi like ini berkembang dengan wedding rings di sini. Penyatuan, pernikahan, perkawinan, koneksi jiwa, keabadian cinta, everlasting promise, see? Keabadian, janji abadi. Ini dia. Oh my god, Librans, what are you doing? See, dia menyukai kamu dari karakter kamu. I like you. I love. See, kayak kamu sangat menginspirasi, Librans. Aduh, ini jangan ketawa kencang-kencang. Ini sudah malam. Ini jam 1:29 IM ya. Oke, ini dia satu lagi. Paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Oke, di sini. Dia ngerasa dia membayangkan surga ketika bersama dengan kamu. Serasa di surga. Dan di surganya itu cuma ada kamu dan dia, yang lainnya ngontrak. Jadi kayak kalau surganya itu kayak di pantai, karena di sini gambarnya kayak di pantai. Jadi ikan-ikan, pohon kelapa, matahari, mereka semua ngontrak. Ya, lautan, pasir di laut itu mereka semua ngontrak. Yang benar-benar punya miliknya adalah kamu dan dia. Itu dia sampai ngerasain happy-nya itu, sampai kayak ngerasa lagi di surga gitu loh. Paradise di sini, dia bahagia di sini.
Bahkan di sini seperti dia tadinya nggak bisa bersyukur, jadinya bersyukur. See? Di sini kamu membuat dia begitu relax, playfulness di sini relax gitu, nggak ada yang kamu bawa serius, kamu nggak marah waktu dia ngelakuin kesalahan, bahkan kamu buat dia ketawa, jadi dia enjoy banget dengan semua yang dia ekspresikan sama kamu di sini. So ini saling menikmati satu dengan yang lain, dan dia ngerasa hanya dia satu-satunya yang kamu inginkan. So ya, yeah. Paradise. Dia ngerasa kayak di surga. Oke. Yang lainnya ngontrak. Even itu surga milik kalian berdua. Oke, kasihan sekali ikan-ikan di laut yang ternyata hanya mengontrak di lautan lepas itu ya. Oke, so ini I like you berkembang. Ini akan berkembang. Akan berkembang. Oke, itu aja. Kita lihat lagi energi dari CP Capricorn. Ini untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang dia rasakan? Kamu bisa lebih melihat kepada Venusnya karena kita reading tentang rasa cinta atau rasa apapun karena terkoneksi dengan cinta. Oke? Ini untuk Capricorn, my darling angels. Please clarify. Apa yang dia rasakan untuk Capricorn? Sun, Moon, Rising, and Venus yang terkoneksi dengan Capricorn. Untuk romance relationship, please clarify, please clarify. Okay, ini jumping card. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify, please clarify. Okay, jumping card lagi. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. So ini karena kita tebar 3 deck. Di sini sudah 3 deck, ini ada bottom of the deck. Oke, Capricorn, butterfly, flying without wings. Metamorfosa, perubahan. Tadinya nggak bisa terbang jadi terbang, kepompong jadi kupu-kupu. Tadinya selalu tidak percaya diri, hopeless. Ada spiritual awaken melalui proses penderitaan, membuat seseorang menjadi sangat dewasa, sangat spiritual, bahkan menikmati dirinya sendiri. I see. Menemukan dirinya sendiri. Okay. The butterfly, relationship evolving to the next process, healing the inner child growth. So ini tentang pertumbuhan. Jadi hubungannya tadinya mungkin biasa-biasa aja. Dia jadi serius sama kamu. Tadinya mungkin cuma teman. Dia nyaman. Dia jadi serius sama kamu. Jadi rasa yang dia rasakan itu bermetamorfosa, bertumbuh di sini untuk kamu. Oke. Bahkan terasa pulih di sini dari pihak dia ketika bersama dengan kamu, terkoneksi dengan kamu. Oke. So dia ingin ke next level hubungan. Ini hubungan yang bermetamorfosa. Bisa dari biasa aja kok jadi nyaman, akhirnya ingin hubungan yang lebih serius, naik level, bahkan hubungannya bertumbuh lebih jauh di sini. See? Okay. The butterfly. So ini deck pertama dia. Paradise. Okay. Surga di sini. Di sini ada happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoy each other. Okay. Enjoying each other, menikmati satu dengan yang lain. Dia bahagia dengan kamu. Dia ngerasa kamu membawa surga dalam hidup dia. Dia bahagia di sini. Dia bersyukur menemukan kamu. Dia begitu relax dekat dengan kamu. Dia nyaman sama kamu.
dan dia menikmati kehadiran kamu sama seperti kamu menikmati kehadiran dia. Oke, di sini. So, di surga, kalian berdua merasa di surga, terutama dia, karena ini yang dia rasain sama kamu. Yang lainnya ngontrak, hanya kamu dan dia yang punya surga. Ini saking bahagianya dia gitu, dan kehadiran kamu buat dia bersyukur. Dia bersyukur. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia berhadapan dengan kamu gak harus pakai topeng. Ya, dia mau jelek, dia mau jigongan, dia mau belekan, dia gak harus terlihat ganteng atau terlihat cantik. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, autentik dirinya dia, unik dirinya dia sendiri, dan di situ titik dimana dia merasa rileks sama kamu. Oke. So, dia bahagia sama kamu, bahkan dia bersyukur menemukan kamu. Oke, dia ngerasa kayak di surga sama kamu, berdua aja. Oke. Deck kedua, The Dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. So, perubahan yang terjadi itu kayak pertumbuhannya pesat sekali hubungan kamu sama dia. Dari hati yang akhirnya menyinarkan rasa cinta di sini dan menemukan sesuatu seperti cinta yang abadi gitu loh, seperti koneksinya strong banget gitu di sini yang dia rasain. The Dragonfly, bahkan dia sampai tidak habis pikir kamu begitu kuat masuk ke dalam hidupnya gitu, di dalam hatinya, di dalam dirinya begitu. Menguasai, merajai hatinya di sini. Seperti kamu mencuri hatinya semuanya gitu, ambil hatinya semuanya, dan ya kamu milik dia gitu. Kamu bisa menguasai dia gitu. So, ada banyak perubahan yang membawa dia pada situasi yang pulih, tentang bagaimana dia percaya lagi akan cinta dari kehadiran kamu. Kalian benar-benar hubungan ini benar-benar relax gitu. Dia rasa relax banget sama kamu, dan sampai pada titik dimana kamu bisa menguasai dia. Seluruh hatinya kamu miliki, semua sisi sudut di ruang hatinya itu jadi milik kamu. Oke. Tinggal bikin sertifikat SHM ya. Sertifikat hak milik atau menikah. Oke. Satu lagi, Ox. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment ya di sini, I don't know ya, whatever. Di sini tentang putus, perpisahan. Stop menjalani silent treatment di sini. Okay. So, Capricorn. Mungkin kalian long distance relation. Makanya di sini kayak kalian ada jarak. Bisa tentang situasi silent treatment ya terjadi, yang dia rasakan dari kamu. Batasan di sini, putus. Oke. Inilah pahit manis dalam hubungan kamu sama dia. Dia merasakan surga dengan kamu, dia juga merasakan gelombang hubungan ini, sehingga gak semulus yang di awal dia rasakan dengan kamu. Tapi bottom of the deck dia di sini, the butterfly, ini bermetamorfosa dari masalah demi masalah yang kalian hadapi, yang dia rasakan dengan kamu,
tidak membuat dia mundur sekalipun dari kamu. Tidak membuat dia mundur dari kamu. Bahkan ini hubungannya bertumbuh. So, kalaupun saat ini kalian sedang tidak saling komunikasi, kamu silent treatment sama dia, atau sedang masa long distance relation, atau lagi masa jeda, ataupun sudah putus, ini hubungan akan bertumbuh. Karena ini hanya masa jeda, hanya silent treatment, hanya perpisahan sementara, hanya long distance relation, tidak benar-benar memisahkan kamu dan dia. Oke, the butterfly di sini. Hubungannya berevolusi, memasuki chapter yang baru, pemulihan, pertumbuhan di sini. Oke, memang hidup selalu ada masalah, dan ini challenge untuk hubungan kamu dan dia. Tapi saya melihat dia tidak merasa harus mundur dari hubungan dia sama kamu. But mungkin beberapa udah putus, baru putus, karena di sini energi apa yang dia rasain sama kamu. Saat saya menarik energi ini, atau saat kamu menemukan video ini. Oke? So ini hanya masa jeda. Oke, next kita pergi ke siapa dong? Cancer. Oke. Darling angels, please clarify Cancer. Apa yang dia rasakan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus? Cancer. Oke, jumping card di sini ada 2. Dia yang terkoneksi dengan love relationship, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang dia rasakan? Thank you, thank you, thank you, angel. Oke, satu deck lagi di sini. Bottom of the deck, healthy choice. Making healthy choice in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Oke, di sini. Pilihan yang sehat adalah membuat keputusan yang sehat tentang cinta, tentang hidup, tentang mencintai diri, tentang peduli dengan diri sendiri, tentang menjadi bahagia. Oke, so mungkin saat ini dia merasa dia perlu memilih dirinya sendiri, menarik diri dari hubungan dia dengan kamu untuk pemulihan dirinya sendiri, untuk menemukan kebahagiaan dia sendiri. Kadang kita butuh waktu menarik diri dari hubungan, jadi kayak charge energi kita sendiri. Me time untuk diri kita sendiri, dia menarik diri. Mungkin ketika kalian bersama, kalian ribut, ada toxic energy, karma relationship, situasi yang chaos. Jadi daripada terkoneksi dan akhirnya saling menyakiti dan menjadi toxic untuk dia dan kamu, di sini dia memilih untuk memilih dirinya sendiri dulu. So, ini bisa dibilang masa jeda, Cancer. Oke. Tapi kamu gak usah panik. Dia hanya sedang mengevaluasi kamu. Oke, jadi ya perbaiki cara kamu mentreatment dia. Itu lebih baik daripada kamu overthinking dan akhirnya energi negatif masuk di pikiran kamu. Kamu akan berpikir sangat liar, jauh, negative thinking. Oke, lebih baik kamu melihat lagi diri kamu, benahi diri kamu. Oke. Ini deck pertama kamu, talking, interest, conversing more, awaiting message, arrives, text, call, email, hovering. Oke. Bicara, conversation,
Kamu nggak usah takut ketika kalian tidak saling bicara, karena dia akan WhatsApp kamu, dia akan mengirim teks untuk kamu, dia akan mengirim pesan untuk kamu. See? Dia ingin sekali memulihkan dirinya dulu. Bisa toksik itu dari pihak dia. Ya, jadi kamu nggak usah ngerasa surprise, apalagi kalau udah nonton reading ini. Karena dia akan kirim pesan sama kamu untuk mulai lagi komunikasi sama kamu. Okay, and then di sini ada love call. Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Okay, so dia akan menelpon kamu juga, bukan hanya mengirim pesan. Dia akan mengekspresikan cintanya tentang apa yang dia pikirkan, dan dia ingin kamu tahu apa yang dia pikirkan tentang kamu di sini. So dia akan mengekspresikan rasa cinta dia untuk kamu dan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Oke, jadi mendingan tidur daripada overthinking. Dan di sini ada girl with a snack, empath and narcissistic, paradic, being charm or use enable boundaries di sini. Oke. Narcissistic girl with a snack. Mungkin dia banyak intrik, so mungkin dia yang punya banyak toxic ya. Mungkin dia punya banyak intrik. Mungkin kamu dealing dengan divine feminine. Ya, divine feminine itu energi tidak hanya ada di perempuan, tapi ada di laki-laki juga. So nggak bisa kita ngelihat nggak bisa kita lihat jenis kelamin di sini ya. Kita lihat energinya. So mungkin kamu dealing dengan sosok yang narsistik. Dia selalu mengutamakan dirinya dulu, baru kamu melihat dirinya, selalu percaya dengan dirinya. Dia merasa dia sangat mempesona, atau mungkin itu yang dia rasakan dengan kamu. Dia ngerasa kamu kayak narsistik, penuh drama, ngerasa tampan, ngerasa ganteng. Oke, tebar pesona. Oh, berarti dia jealous ya di sini, makanya dia pengen memilih dirinya sendiri. Narsistik di sini. Itu yang menjadikan batas antara kamu dan dia, jarak antara kamu dan dia. Itu yang dia rasain sama kamu. Jadi Cancer ini mungkin sering banget ngaca, tebar pesona. Oke. Kamu harus tahu batasnya. Oke. Kamu harus tahu batasnya. Ini yang dia rasain sama kamu. Penuh drama, intrik. See? So dia ngerasa itu dari kamu. Oke. Tapi ya dia akan nelpon kamu, dia akan beri pesan untuk kamu. So ini hanya masa jeda. Ya kamu punya PR untuk lebih bisa tahu posisi kamu. Apalagi tentang tebar pesona, terlalu mesra, terlalu dekat dengan semua orang. Sampai dia nggak merasa dia spesial. Karena kamu memperlakukan dia sama dengan yang lain. Oke, narsistik. Empath ya, kayak ngerasa kamu tuh narsistik banget gitu loh. Tebar pesona. Oke. Itu yang dia rasain sama kamu. So, pilihan sehat adalah memilih dirinya. Terkoneksi sama kamu bikin dia nggak stabil. Jadi kepikiran ya. Cemas. Ya, kalau kita punya pasangan yang tebar pesona, mesra dengan semua orang, juga jadi insecure ya. Jadi was-was ya. Ya juga sih. Oke. Itu yang dia rasain.
sekarang kita lihat lagi. Habis Cancer apa ya? Habis Cancer, kita pergi ke Sagittarius. Darling Angels, please clarify, please clarify. Apa yang dia rasakan untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus? Dia yang terkoneksi dengan rasa cinta atau romance relationship. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Sagittarius, 3 deck. Di atas dan bottom of the deck di bawah. Oke. Oke, mungkin beberapa Sagittarius dealing dengan twin flame. Oke, kembar api. Twin flame. Bottom of the deck, the Swords and Rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. The Sword and Rose. Cinta dan rasa sakit. Oh sorry, cinta dan kebenaran. Kebenaran, solidaritas, pemaksaan, kesetiaan, perlindungan, kekuatan di sini. Melambangkan Swords dan Rose di sini ya. So yang dia rasakan adalah mungkin di ucapan ya. Dia merasa kamu banyak berbohong, Sagittarius. Kamu banyak berbohong. Kamu sering membela diri. Bahkan kamu sering memaksakan untuk melindungi diri kamu. Mungkin kamu playing victim. Power di sini. Kamu punya power karena kamu tahu dia mencintai kamu, dia tidak akan meninggalkan kamu, jadi kamu tetap berani berbohong. Karena kamu tahu apapun yang kamu lakukan, dia tidak akan pernah mengakhiri hubungan dia sama kamu. So dia ingin kamu jujur, bicara dengan benar di sini, dan tidak melindungi diri ketika melakukan kesalahan, tidak main playing victim atau memposisikan diri sebagai korban. Ini yang dia rasain. So mungkin dia ngerasa kamu sangat misterius di sini. Sagittarius, deck pertama kamu, the chaser in a codependent relationship, fear of abandon issue. Oke. Hubungan kodependensi itu adalah hubungan yang melekat dengan toxic. Toxic itu bisa ketakutan. Di sini dia ngerasa kamu gak jujur. Apalagi dengan misalnya salah satu workaholic, dia bekerja keras sampai melupakan waktu untuk berbagi waktu dengan pasangannya di sini. Ketakutan akan kemiskinan. The chaser. So dia ngerasa kayak banyak isu dari dalam diri kamu sendiri tentang ketakutan, dan ini mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Apalagi tentang kestabilan finansial. Ini benar-benar jadi isu. Bisa kamu yang secara karir atau bisnis lebih unggul dari dia, atau bisa dia. Dan ternyata ini benar-benar membuat kalian susah untuk bersama di sini. Ada ketakutan juga di sini. So ini hubungan melekatnya karena ketakutan. Bisa tentang salah satu mutual ya. Relation as a benefit, saling menguntungkan. Salah satu butuh uang, salah satu butuh cinta. Ini dia. Dia rasain. Tapi dia ngerasa kayak kamu gak jujur sama dia di sini. Dan kamu tahu dia mencintai kamu, so dia tidak akan meninggalkan kamu meskipun dia tahu kamu berbohong.
Oke. So, ini deck kedua. Hammer. Sabotage, rebuilding, interrogation, representative, presented, working on it. Sabotase. Mengulang kembali, rebuilding. Oke, terlalu negatif dia menilai kamu ya. Dia merasa kamu memanfaatkan dia. Itu tadi, relationship as a benefit gitu loh. Kamu banyak mengambil keuntungan dari pihak dia. Oke. Dia merasa dimanfaatkan, disabotase di sini. Oke. Negatif sekali ya yang dia rasakan untuk kamu. Twin flame. Oke. Yin and yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So, dia ingin hubungan yang seimbang, pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Twin flame di sini. Kamu tahu dia mencintai dia. Kalian sadar kalau kalian tidak akan terpisahkan, terkoneksi cukup kuat, spiritual connection atau strong connection di sini. Apapun yang kamu lakukan tidak akan membuat dia melepaskan kamu, begitu juga kamu. So, dia ingin hubungan yang balance dengan kamu, yang seimbang di sini. Dan itu dan keinginan keseimbangan hubungan itu bukanlah sebagai saling memanfaatkan, tapi seperti pasangan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yin and yang di sini, twin flame connection. Oke. Ya. So, itu yang dirasain. Ini cukup negatif untuk kamu. Mudah-mudahan ini yang resonate. Saat menonton video ini, kamu bisa lebih improve diri kamu, merubah diri kamu ke arah yang lebih positif, karena kalian berdua saling membutuhkan. Tidak bisa saling melepaskan, twin flame connection di sini. So, mudah-mudahan bisa lebih positif hubungannya. Oke. Bisa Sagittarius apa ya? Virgos ya. Oke. For Virgos. Darling angels, please clarify apa yang dia rasakan. Untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Dia yang terkoneksi dengan love, relationship, dengan rasa cinta, dengan asmara. Please clarify apa yang dia rasakan. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Oke. Ada 3 deck. Ini deck pertama kamu. The Snake. Oke. Soulmate. I see. Sunglasses di sini. Bottom of the deck. The Grim Reaper. The relationship is over. No second chance. Grow and transform your life. I see. Oke, Virgos. Ini masa jeda atau tidak sepertinya dia merasa. Ini rasanya dia kan, kita reading. Menurut dia hubungan ini tidak ada lagi kesempatan untuk dipulihkan kembali. Ini semua sudah berakhir. So, inilah waktunya untuk bertumbuh, merubah cara menjalani hidup, bertransformasi. Menurut dia. Coba dari deck ini, simpulannya apa? Udah putus. Gak ada kesempatan kedua untuk balikan lagi.
Ini ungkapan biasanya dilakukan oleh orang yang lagi apa situasi dia, yang lagi merasa apa, yang lagi merasa bahwa berjuang untuk move on dari kamu nggak mudah. Oke. Oke. Ya, itu rasanya nggak mudah, makanya dia ngomong kayak gitu. Saya coba deh, buktiin sendiri ya Virgos. Kamu bisa buktiin sendiri. Kalau ada orang yang ngomong gue udah move on dari lu, enggak, sebenarnya dia lagi nyoba untuk move on, dia lagi gagal move on. Itu move on aja gagal, apalagi let go. Move on dan let go itu berbeda loh. Let go itu benar-benar udah nggak ada rasa apa-apa gitu, benci pun nggak ada, udah benar-benar berdamai dengan keadaan dan benar-benar udah ngelepasin. Kalau move on itu cuma badannya aja yang pergi, dianya masih ketinggal di situasi itu, di situ, di memori itu dengan kamu. Si yang bergerak cuma fisiknya aja. Itu namanya move on. Oke, so dia sedang berusaha sekeras-kerasnya untuk tidak memberi kesempatan kamu kembali masuk dalam hidup dia. Dia berusaha merubah dirinya untuk tidak lagi menoleh ke arah kamu. Nah, itu dia. Jadi sedang berusaha. Gagal atau tidak tergantung. Tergantung dia. Oke. Oke, deck pertama. The Snake. Competition, enemy, clever, malicious. Look over your shoulder, the other woman. Oke. So, the snake di sini mungkin dia jealous sama kamu, dia ngerasa dia nggak sendiri, makanya dia bilang it's over. Ini dia, it's over, no second chance. Nah, itu dia. See, it's about a boom situation, ledakan karena amarah, jealousy. See, the snake di sini, dia ngerasa tipu daya, tripartite relation. Kamu buat dia berkompetisi, dia punya banyak saingan, kamu punya banyak pilihan. So dia, oke, gue nggak mau jadi pilihan kamu gitu Virgos. Kita berakhir, no second chance. See, ada seseorang yang lain. Itu keyakinan dia. And deck kedua, soulmate. Oke. Soulmate connection, partnership, agreement, soul contract. Oke, see? Soulmate. This is your soulmate Virgos. Betapa dia marah dengan kamu, jealous di sini. Kontrak jiwa. Oke. So, I guess ini hanya ledakan kemarahan, dia lagi meledak-ledak sama kamu dengan emosi, negatif emotionnya dia tentang jealousnya dia sama kamu. Oke. And then deck ketiga, sunglasses, watching, looking, stalking, gas lifting, perception, focus out. Makanya itu tadi di deck ini, bottom of the deck kamu. Dia mencoba untuk move on, tapi gagal coy. Gagal babes. So dia melototin kamu, ini kayak pakai sunglasses, nggak kelihatan matanya tuh lagi stalking kamu. Fokus sama kamu. Kan kalau orang pakai sunglasses matanya nggak kelihatan, dia ngelihat kemana gitu kan, ngelihat kamu, si watching, si mengawasi kamu, memelototin kamu, stalking kamu. Nah, ini dia. Si kamu kayak spotlightnya dia gitu loh, dia benar-benar fokus sama kamu. So dia lagi emosi meledak dengan jealousnya dia sama kamu. Yes, I guess. Yes. Dia ngerasa kamu ada yang lain
selain dia. Oke, Virgos. Itu yang dia rasain. Habis Virgos apa nih? Cancer kan udah ya. Oh, Pisces. My darling angels, please clarify for Pisces. My darling angels, apa yang dia rasakan untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus energy? Oke, jumping card. Saat saya menarik energi ini atau saat Pisces menemukan energi video ini? Please clarify, please clarify. Dia yang terkoneksi dengan cinta, love, relationship. Oke, jumping card. Please clarify, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, ini sudah 2 deck karena saya tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck, maka ada satu lagi di sini, The Grim Reaper. Oke, bottom of the deck, seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, tripartite interference. Oke, ini dia hubungan yang dilakukan padahal udah punya pasangan. Oke. Awalnya karena ketertarikan, kemudian genit, lalu dating, ya, ketemu, janjian, dating, and then ya, jadilah hubungan itu berkembang. Tripartite relation di sini. Oke. Ini bottom of the deck. So dia merasa dia nggak sendiri. Ada hubungan lain yang kamu jalani. Ada hubungan yang menghabiskan waktu kamu di sana. Oke. Meskipun kamu nggak ngasih status pada orang itu. Ya itu dia. Tripartite relation. Hasil dari attraction, hasil dari ketertarikan, hasil dari genit, hasil dari pertemuan dating, ya, jalan bareng. Akhirnya jadilah temptation di sini. Merasa perlu untuk menjalani situasi hubungan tripartite. Oke. Itu yang dia rasain. Di sini ada Cupid raw. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting hesitation. Mengimani bahwa hubungan ini layak untuk diperjuangkan, bahwa cinta akan kembali di sini. Ini seperti ketika dia melihat kamu punya orang lain selain dia. Ketika dia melihat kamu lagi jatuh cinta dengan orang lain, padahal masih bersama dengan dia. Yang dia rasakan adalah dia harus lebih kuat menghadapi kamu, Pisces. Oke. Pisces. Ya. Ini reading untuk Pisces ya. Dia rasa dia harus lebih kuat menghadapi kamu. Oke. Yang lagi jatuh cinta dengan orang lain. Di sini ada Ox. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. So, dia ingin putus, berpisah. Oke. Menghentikan perjalanan hubungan kalian. Benar-benar mengakhiri hubungan kamu dan dia. Kamu lagi jatuh cinta sama orang lain. Itu yang dia rasain.
Jadi dia udah nggak tahan, akhirnya dia akhiri hubungan dia sama kamu. Putusin kamu. Oke. Kemudian di sini ada The Grim Reaper. Di sini tentang relationship is over. No second chance, grow and transformation your life. So, hubungan ini sudah berakhir. Menurut dia, tidak ada lagi. Dia tidak akan lagi memberi kamu kesempatan untuk kembali. Bahkan di kesempatan kedua, dia mulai merubah dirinya, meyakinkan dirinya bahwa tanpa kamu dia tetap harus hidup, harus bertumbuh. Kehidupan tetap berjalan. So, dia harus berdamai dengan perubahan dalam hidupnya, yaitu tanpa kamu. I see. So, mungkin dari pihak dia yang putusin kamu, Pisces. I see. Itu yang dia rasain. Oke. Tapi apakah hubungan ini benar-benar putus? Ya, I guess no. I guess not. I guess no. Ini lagi emosi. Ya, Pisces kayak lagi emosi. Ya, dia ngerasain saat ini kayak gitu loh. Lagi emosi. Saat kamu dapat video ini dan kamu dengar readingnya Pisces ya. Lagi emosi. So, kita akan reading berikutnya adalah Aries. Darling Angels, please clarify Aries. Apa yang dia rasakan untuk Aries? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk apa yang dia rasakan untuk Aries. Ini tentang love, relationship. Please clarify. Please clarify rasa cinta, rasa apapun dalam situasi love relationship. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. 3 deck di atas, top deck dan bottom of the deck. 1. Oke, di sini ada talking. The snake. Healthy choice. Bottom of the deck. Mirror. Mirroring each other. Self-image. Relationship reflect our woes. Introspection. Cermin. Dia bercermin sama kamu, kamu bercermin sama dia. Mungkin ini situasi yang gak enak di hubungan kamu sama dia saat ini, saat kamu ketemu video ini. Lagi gak enak hubungan kamu sama dia. Si mirror ini kayak kamu ngelihat dia, dia ngelihat kamu. Bisa tentang dia melihat sisi negatif kamu, kamu melihat sisi negatif dia. Jadi apa yang dia lihat itu yang kamu lihat. Kamu lihat negatifnya dia, dia juga ngelihat negatifnya kamu. Kamu lihat positifnya dia, dia juga lihat positifnya kamu. Mudah-mudahan mirror ini adalah bagaimana kalian berdua melihat dari sudut yang positif. I see. Oke. Deck pertama kamu talking, interest, conversing more, awaiting message arrives, text, call, email, offering. So ini tentang dia akan bicara sama kamu, berkomunikasi sama kamu. Oke. Mungkin dia akan kirim pesan WhatsApp sama kamu, atau dia komunikasi sama kamu langsung, bisa jadi. Dia ingin sekali bicara sama kamu. Oke. Deck kedua. The snake. Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder. The other woman. Oke, dia akan bicara tentang apa yang dia rasain. Si tripartite relation di sini. Competition di sini. So dia lagi jealous sama kamu.
Aries. Ya. Jadi sangat mungkin di mana percakapan ini akan merubah situasi hubungan kalian. Akan merubah situasi hubungan kalian. Kenapa seperti itu? Sepertinya setelah dia bicara sama kamu tentang apa yang dia rasain di sini, dia akan menarik diri. Healthy choice. Making healthy choice in love and in life. Self-love, self-care, being happier. So di sini dia akan memilih dirinya kembali, dirinya sendiri. So dia menarik diri dari kamu. Oke, di sini. Jadi ya, kembali lagi lihat diri kamu. Benar nggak kamu punya orang lain selain dia? Kalau enggak ya buktiin. Tapi di situasi itu setelah kalian saling bicara, dia akan menarik diri. Dia memilih hal-hal yang membuat dia bertumbuh. Dia memilih pilihan sehat di mana dia mau mencintai diri sendiri, peduli dengan diri sendiri di sini, menjalani kehidupan dia dengan bahagia. Karena kamu seperti sumber penderitaan dia, sumber overthinkingnya dia di sini. Menguras pikiran dia, menguras perasaan dia di sini. Aries. Oke, itu yang dia rasain sama kamu. So, hati-hati, perhatikan semua ucapan dia. Apapun yang bisa kamu buktikan, sebaiknya kamu buktikan. Karena setelah dia bicara dengan kamu, yang dia lakukan adalah dia menarik diri. Ghosting. Menghilang. Oke. Ini apa yang dia rasain ya saat kamu nonton video ini. Dan ini tidak resonate untuk semua Aries. So kita lihat lagi. Habis Aries. Apa ya? Aquarius. Oke. My darling angels, please clarify, please clarify. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang dia rasakan dengan Aquarius? Dia yang terkoneksi dengan hubungan cinta, relation, love. Please clarify. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang dia rasakan untuk Aquarius? Thank you, thank you, thank you. Oke, Aqua. 3 deck di atas, top deck dan bottom of the deck. Karmic relationship. Belajar. Kalau ngomongin karma mah belajar. Di sini ada the dragonfly. I see. Abundance. Oke. Di sini kayak disuruh pikir positif. Walaupun situasinya sulit untuk berpikir positif. Makanya belajar di sini di awal karmic relationship. Oke, love call. Someone express love. Ini bottom of the deck-nya dia ya. A message of love, thinking of you and letting you know. Oke. Seseorang akan mengekspresikan cintanya, memberikan pesan cinta sama kamu, memikirkan kamu, dan membiarkan kamu tahu tentang apa yang dia rasakan. So, dia akan speak up di sini. Dia akan menelpon kamu, dan dia akan speak up bahwa dia mencintai kamu, dia menginginkan kamu, dia ingin lebih dari sekedar teman, lebih dari apapun, menjadi spesial dalam hidup kamu, menjalani hubungan dengan kamu, menghabiskan waktu dengan kamu, menua bersama dengan kamu. Di sini. Okay? Yes. Bahkan dia memikirkan kamu. Okay. Deck pertama kamu. Aqua, karmic relationship.
Fleeting triggers, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Karmic relationship, hubungan karma. So, treatment, triggersnya di sini belajar, mengenal, melepaskan. Jadi gini, kalau hubungan karma itu udah kayak api di dalamnya, ya, karmic relationship, masuk keluar gitu. Salah satu juggling, keluar dari hubungan, masa jeda, balik lagi, masuk lagi hubungan, keluar lagi. Oke. Kayak gitu. Makanya di sini tentang belajar. Lesson. Bagaimana melepaskan. Apapun yang tidak serve untuk hubungan ini dilepaskan, jangan dipertahankan. Apa contohnya? Ego. Oke. Pride. Oke. Kesombongan diri. Itu yang dia rasain. Ketika bisa melepaskan situasi-situasi yang menghambat bagaimana dia mengekspresikan cintanya sama kamu, bagaimana dia harus treatment kamu, maka di sini dia akan mencintai kamu. So, dia butuh kamu yang mampu menanggalkan ego kamu dan mengutamakan hubungan kamu dan dia. Dia butuh kamu yang menanggalkan pride kamu, kesombongan kamu, untuk mengutamakan hubungan kamu dan dia. So, dia butuh pure-nya kamu as a human, as a spiritual objek gitu, kayak apa ya, dia butuh kamu yang autentiknya kamu dan menentukan journey kalian berdua tanpa ada embel-embel pride, kesombongan diri, dan ego. Ketika kamu mampu melepaskan itu semua hambatan dalam hubungan kamu sama dia, maka hubungan karma ini akan berubah siklusnya menjadi hubungan takdir, destiny. Karena hubungan karma ini kan adalah tentang belajar. Kalau kita mampu berhasil keluar, lulus dari pelajarannya, kita akan masuk pada destiny. Nah, itu dia. Makanya karma, hubungan karma itu cepat putus, balik lagi, cepat putus. Udah kayak hamster. Karena menolak belajar. Belajar menanggalkan ego. Belajar mau memahami, menghargai, mendengarkan. Belajar mengenal satu dengan yang lain, tidak playing victim. Oke, tentang belajar. Mengenal pasangan tanpa menghakimi, tanpa judgmental. Belajar. Saling belajar. Karena kalau menolak, udah masuk keluar, putus nyambung. Insecure, gak yakin ini bener gak sih pasangan saya ini bisa bahagiakan saya. Nah, kayak gitu insecure-nya. Oke, di sini perspektifnya juga harus disamakan. Walaupun berbeda harus ada kompromi. Nah, ini dia hubungan karma. Kalau lulus dari hubungan karma, keluar dari situasi karma, masuk pada takdir. Makanya hubungan karma bisa untuk diteruskan, bisa, selama dua pihak benar-benar punya kepala yang dingin, hati yang tenang untuk menghadapi satu dengan yang lain. Kalau cepat panas kepalanya, cepat kusut hatinya, selesai. Deck kedua, The Dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Hell neraka, heal, pemulihan, pulih. So di sini Dragonfly ini kayak light heart itu kayak lakukan apapun yang hati kamu ingin lakukan gitu loh. Itu yang dia ingin kamu lakukan ya. Karena dia merasa kamu
Tidak melakukan apa yang harusnya kamu lakukan, yang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memulihkan hubungan kamu dan dia, untuk merubah situasi yang kalian jalani yang membuat kalian tidak nyaman di sini. Oke. Dia ingin semuanya berubah dan hubungan ini tetap bertumbuh. So ini perubahan positif yang dia harapkan dari kamu. Karena dia merasa di sini, oke, dia merasa hati kamu perlu tersentuh untuk bisa memperjuangkan hubungan kamu sama dia. Oke. So makanya di sini ada love call. Dia akan lebih dulu mengekspresikan rasa cintanya agar kamu bisa merasakan cinta dia dan mau menjalani hubungan ini dengan prosesnya. Oke. Abundance, give, and positive mindset manifest exactly what you want, gratitude and bliss. See. Ini tentang bersyukur, bersuka cita, bergembira dengan cara yang positif, pikiran yang positif, hal yang positif, melakukan hal yang positif, gratitude ya, bersyukur. Di sini dia ingin kamu bersyukur, merasakan gembira tentang hubungan kamu dan dia. Ini hubungan karma yang dia sangat merasa layak untuk diperjuangkan, layak untuk dimenangkan. Nah, ini yang harus kamu tahu. Oke. Bahkan dia ingin bersyukur bersama-sama dengan kamu, memanifest rasa syukur kebersamaan kalian di sini. Oke. So, dari pihak dia merasa perlu untuk membuat hubungan ini bertumbuh. Oke. So, jangan kaget nanti ada yang nelpon. Lebih mengekspresikan rasa cinta dia untuk kamu. Oke, tanpa harus memenangkan ego, mempertahankan pride. I see. So, abis Aquarius apa ya? Taurus, energi Taurus. Darling angels, please clarify. Apa yang dia rasakan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus saat Taurus menemukan video ini? Please clarify. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Oke. Ini deck pertama kamu, Date. Ada 3 deck seperti biasa dan bottom of the deck. Di sini ada Healing Heart, Photograph. Oke. Dia kehilangan kamu ya. Dia kangen sama kamu. Bottom of the deck, Girl with a Snake, Empath and Narcissistic Paradigm, being charm or use enable boundaries. Dia merasa kamu banyak tebar pesona. Dia merasa dimanfaatkan. Dia merasa kamu begitu banyak pasang batas di sini. Kamu narsis. Ternyata narsis itu juga mempengaruhi hubungan ya, pertumbuhan hubungan. Ternyata narsis itu tidak baik untuk hubungan. Yes. Oke. Tebar pesona, merasa dimanfaatkan oleh kamu. Oke, Taurus, ini cukup negatif yang dia rasain dengan kamu. Mudah-mudahan kamu yang temukan video ini, kemudian resonate, kamu bisa merubah diri kamu ke arah yang lebih baik.
Oke, dengan cara yang positif atau positive way. Oke, deck pertama kamu. Date. Meeting someone new, dating, book, get back out trip plan, set a date. Oke. Di sini kayak dia berusaha untuk move on dari kamu, menemukan sosok yang baru, cinta baru. Bahkan dia sudah menjalani dating di sini atau bertemu dengan seseorang. Tapi pertemuan itu di reschedule lagi, di reschedule lagi, di reschedule lagi. Why? Karena dia gagal move on dari kamu. Seseorang yang hadir dalam hidupnya saat ini, mungkin kalian sudah putus atau baru putus karena emosi. Kemudian salah satu bilang putus, selesai. And then dia mencoba untuk mencari orang lain, membangun hubungan baru di sini. Tapi di reschedule lagi pertemuan dia dengan orang baru ini lagi dan lagi. Kenapa? Dia belum siap sebenarnya untuk menemukan seseorang yang lain pengganti kamu. Oke. Oke, Taurus. Belum siap, belum. Ini dia kedua. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Ini pemulihan. Akhirnya dia mencoba untuk memulihkan diri dia. Untuk berdamai dengan keadaan bahwa hubungan kamu dan dia sudah selesai. Bahwa kalian sudah tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada koneksi sama sekali. Memulihkan hati yang terluka di sini. Bisa tentang hubungan yang addiction, ada seks, drugs, alkohol. Ini narsistik ternyata mempengaruhi hubungan. Ternyata narsistik adalah toxic dalam hubungan, tebar pesona, dia merasa dimanfaatkan di sini. Toxic relationship. Relation as a benefit. Salah satu mengambil keuntungan dari hubungan ini. Dua-duanya, yang satu butuh cinta, yang satu butuh materi, atau butuh seks, only sex. Oke, so dia berusaha untuk memulihkan dirinya, hatinya, terutama di sini, healing hearts. And then di sini ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Situasi dia pulihkan dirinya dalam proses, kemudian ada masa dia merindukan kamu, ada masa dia kehilangan kamu, ada masa di mana dia melihat foto kamu, mengingat kamu kembali. Dia sedang berjuang untuk move on, untuk let go. Ini lebih ke let go, bukan move on. Karena move on hanya tubuh yang bergerak pergi. Hatinya masih di situasi yang sama. Masih di memori yang sama dengan kamu. Tapi dia mencoba untuk let go di sini. Ketika dia melihat foto kamu, dia sedang meyakinkan dirinya apakah dia masih merindukan kamu, apakah dia masih mengingat kamu. Terutama tentang nostalgia di sini. Karena dia mencoba untuk membuka lembaran baru atau new memories di sini. So, dia berusaha let go, sedang berjuang untuk let go atau melepaskan kamu. Oke, Taurus. So, apakah dia berhasil untuk let go atau tidak? Sepertinya dia sedang berjuang. Karena kita sedang menarik energi saat ini. So, bisa aja dia gagal atau tidak saat ini. Saat kamu nonton videonya, dia masih dalam proses let go dengan kamu. Oke, itu untuk Taurus. Sekarang kita pergi ke Leo. Oke.
Leo Sun, Moon, Rising, and Venus. So kamu bisa lihat di Venus ya, terutama Leo Venus, karena kita melihat apa yang dia rasakan, dan ini tentang rasa cinta atau terkoneksi karena cinta dengan kamu. Leo Sun, Moon, Rising, and Venus. My darling angels, please clarify apa yang dia rasakan. Energi Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk dia yang terkoneksi dengan Leo, terkoneksi dengan love relationship, dengan rasa cinta, apa yang dia rasakan untuk Leo. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, Leo. Ada 3 deck dan 1 bottom of the deck. Date di sini. Twin Flame. Oh, Twin Flame. Mudah-mudahan positive way ya. Sayang banget kalau enggak. Soulmate, I see. So, ini bottom of the deck. Lighting, seperti kesambar petir. Perubahan yang terjadi tiba-tiba. Kabar yang datang tiba-tiba, berita yang datang tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengagetkan di sini. Dan itu membawa begitu banyak perubahan dalam hidup kamu dan dia. Oke, so ini sepertinya dia menjauhi kamu untuk hubungan yang serius. Karena dia sudah punya pasangan. Bisa kamu twin flame-nya dia. Dan pasangan dia adalah soulmate-nya dia. See, ini kayak dua. Dia punya 2 pilihan. Dia punya 2 pilihan. Oke, so ini dating. Ini seperti kamu. Meeting someone, new dating, get back out, 3, plan, set a date. Oke. Kamu seperti teman kencannya. Dia dekat dengan kamu. Dia merasakan harus dekat dengan kamu. Tanpa bisa dia jelaskan kenapa dia harus dekat dengan kamu. Itu terjadi kenapa di sini ada twin flame connection. Oke, yin and yang. Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Dia butuh kamu, dia merasa kalian perlu saling melengkapi. Kalian seperti pasangan yang tidak bisa dijelaskan kenapa harus bersama. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia harus bersama dengan kamu, begitu juga kamu. Ini energi twin flame, kembar api, strong connection, melekat erat dengan cinta yang seperti apa ya, jiwa yang menyatu, divine feminine dan masculine di sini. See? Dia ngerasa kayak shocking gitu, kok dia bisa cinta sama kamu sekuat itu gitu loh. Kayak dia udah kenal kamu lama gitu, padahal di sini dating, kalian baru kenal. Kayak kesambar petir di sini. I see. And di sini ada soulmate connection, partnership, agreement, soul contract. So di sini dia sudah punya pasangan. Bisa dia sudah menikah. So dia begitu terkejut ketika bisa merasakan rasa yang kuat dengan kamu. Kayak dia kenal kamu tuh udah lama banget gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Leo. Oke. Itu yang dia rasain sama kamu. Jadi dia terkejut, surprise di sini, shocking moment.
kayak kesambar petir. Oke? Itu yang dia rasain, strong connection. And setelah Leo kita pergi ke Scorpio. Oke, Scorpio. My darling angels, please Scorpio. My darling angels, please clarify energy Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang dia rasakan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus? Dia yang terkoneksi dengan love relation, dengan Scorpio, Sun, Moon. Oke, jumping card. Girl talk. Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Oke, seperti biasa 3 deck. Ini deck kedua kamu, deck ketiga kamu. Bottom of the deck, the Chaser. The Chaser in codependent relationship, fear of abandon issue. Hubungan saling bergantung gitu loh. Apa relationship as a benefit. Ada ketakutan tentang kemakmuran, tentang kejayaan, tentang apa ya, kemakmuran lebih tepatnya, materi di sini, material things dari pihak dia. Jadi dia sama kamu, Scorpio, dia lebih kuat tentang ketakutan dia, tentang kehidupan dia. Kalau kamu mau bandingkan antara cinta dan kebutuhan dia dengan kamu, karena dia butuh kamu tentang materi. So di sini seperti berjalan searah, 1:1. Dia mencintai kamu, tapi juga dia membutuhkan materi dari kamu karena ketakutan dia akan hari esok. Oke, dia merasa kamu bisa melengkapi semuanya yang dia butuhkan, terutama secara materi di sini. Oke. Dan di sini ada deck pertama, Girl Talk, Time with Friends, Moving On, Happy Single, Living in the Moment, Having Fun di sini. Oke, dia kalau ngumpul sama teman-temannya dia ngomongin kamu. Apa yang dia rasain sama kamu, bagaimana perlakuan kamu sama dia. Dia bicara sama teman-teman dia tentang kamu. Oke. See? So, hubungan kamu sama dia itu terbuka sekali, jadi bahan topik utama. Red list ya, red list. Kamu dan di teman-temannya. Ya, mudah-mudahan circle-nya positif. Mudah-mudahan circle-nya positif. Karena dia begitu terbuka dengan circle-nya dia tentang hubungan kamu sama dia. Bagaimana dia merasa kamu penuhi kebutuhan dia, membuat dia nyaman, baik secara materi, baik cinta di sini sih. Dia bicarakan tentang kamu. Oke. Deck kedua, The Phoenix, New Past, Rekindle, Renewal, Transformation, Growth, Change Mind. Karena hubungan ini didasari oleh kebutuhan ya. Ada yang berubah dari dia. So, kalau dia melihat kamu dari sudut pandang, materi, bagaimana kamu memenuhi kebutuhan dia secara materi, dia merasa saat ini dia berubah. Dia perlu berubah. Dia perlu merubah fokus dia, tidak hanya kamu.
Karena ini dasarnya itu nggak tulus. Ah, itu dia. Gimana ya, Scorpio? Dasarnya nggak tulus di awal hubungan. So dia akhirnya merasa perlu untuk mencari hubungan yang lain atau mulai jalan yang baru tanpa kamu. Mungkin dia menemukan yang lebih dari kamu secara kesuksesan, kemakmuran, atau ada hal lain. Dan akhirnya merubah jalan dia untuk tidak lagi bersama dengan kamu. Nah, itu tadi saya bilang, circle. Circle-nya negatif atau positif itu mempengaruhi frekuensi seseorang. Nah, ini dia. Kalau circle-nya orang-orang yang suka berganti-ganti pasangan, ya dia juga pasti akan seperti itu. Jadi ini tergantung circle-nya dia. Oke, so bisa dibilang ini tiba-tiba dia mengakhiri hubungan dia dengan kamu dan dia pergi tinggalkan kamu, memulai kehidupan baru dia tanpa kamu. Ini dia, Scorpio. Tergantung circle-nya dia. Apa yang dia rasain ya? Yang dia rasain adalah dia tinggalin kamu. Memutuskan untuk memulai perjalanan baru tanpa kamu. Mengakhiri hubungan dengan kamu, memulai yang baru. Even dia harus memilih dirinya sendiri. Oke. Di sini ada girl with a snake, empath and narcissist, paradigma being charm or use enable boundaries di sini. So dia pasang batas. Dia begitu percaya diri. Tebar pesona. Setelah tanpa kamu, setelah mengakhiri hubungan dengan kamu, dia begitu optimis bisa menemukan yang lebih baik dari kamu. I see. So, ini karena di awal tidak tulus. Kalau kita cari seseorang yang kaya, kita akan melihat yang lebih kaya. Kita akan tinggalkan pasangan kita untuk menemukan yang lebih kaya. Nanti begitu lagi, cari lagi yang lebih dan lebih. Di batas-batas yang ada batas momen tertentu ditinggalkan karena tidak lagi serve. Karena punya standar yang di sini kayak nggak tulus gitu deketin kamu. Bahkan setelah dia akhiri hubungan dia dengan kamu, memulai perjalanan yang baru, dia mulai tebar pesona di sini, mencoba mencari hubungan baru, memulai membuka diri untuk orang baru masuk dalam hidupnya di sini. Oke, Scorpio. So, itu yang dia rasakan dengan kamu. Mungkin kamu perlu untuk tidak terlalu peduli kalau hubungan ini sudah berakhir, tinggalkan dia, mulai lagi dengan hidup kamu yang baru. Oke, mudah-mudahan ini buat kamu yang resonate, cepat move on. Habis Scorpio apa ya? Gemini. Please clarify Gemini. Please clarify Gemini. My darling angels, please clarify apa yang dia rasakan untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, jumping card. Energi saat ini, saat Gemini menonton video ini, please clarify, please clarify. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini untuk hubungan percintaan, asmara, relationship, love relationship. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Seperti biasa, 3 deck dan 1 bottom of the deck. Ini deck pertama. Oh, deck kedua. Deck ketiga. Bottom of the deck. Camera action. Gemini. Oke, di sini ada reminding, keep check,
perception, learn from the past, make memories. Oke, kamera action. Kamera action. Oke. Kamera action. Hasil dari kamera adalah foto. Foto adalah tanda memori. Oh, kita pernah sama dia. Oh, kita pernah ada di tempat ini. Dan ketika melihat foto itu, kita kayak tenggelam lagi dengan memori itu. Di masa dimana kita ada di sana. Dengan siapa, melakukan apa. Sih. Oke. Membuat memori. Dari saat ini yang akan menjadi masa lalu. Di hari esok. Oke. So, ini yang dia rasakan. Sepertinya kalian sedang bersiap untuk menikah di sini. Dia merasa yakin dengan kamu, menikah dengan kamu adalah jalan terbaik. Bahkan membuat kenangan berupa foto di sini dengan kamu, di mana terakhir kalian pacaran karena kalian akan bertunangan dan menikah. Oke, Gemini. So, ini deck pertama dia. Self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. So, dia sudah selesai dengan apa yang dia rasakan. Dia merasa kamu sudah cukup, sudah layak. Kamu dealing dengan sosok yang sudah berdamai dengan keadaan, begitu percaya dengan dirinya, mencintai dirinya, sudah pulih dari luka-luka masa lalu, sudah benar-benar bebas merdeka untuk menjalani hidup dia dengan kamu. Itu yang dia rasakan. Jadi dia bersama dengan kamu tanpa paksaan. Dia bersama dengan kamu kehendak dirinya, panggilan jiwanya sama kamu. Karena dia membutuhkan kamu, karena dia memang menginginkan kamu, karena memang kalian saling mencintai. So, kenapa tidak? Untuk mengabadikan kebersamaan kalian dengan menikah. Di sini ada engagement ring. So, ini tentang proses menuju hubungan yang stabil. Ada pertunangan, pernikahan, legalitas. Proses ini yang ingin dia rasakan dengan kamu. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union, penyatuan di sini. Keabadian. Pertunangan, komitmen di sini. Okay? So, mungkin dia lagi ke toko emas atau toko berlian ya, untuk bikin satu cincin, and then dia melamar kamu. Gemini, will you marry me? Itu dia. See? Dengan kamera tentunya. Oke, romantis ya, so sweet. Oke. Mudah-mudahan ini resonate ya untuk yang nonton video Gemini ini. So, dia akan buat sesuatu yang menjadikan kamu perhatian, fokus atau pusat perhatian, highlight ya, orang lain. See? Mungkin kamu lagi makan es krim, di dalam es krimnya ada cincin. Oh, so sweet. Asal jangan semur jengkol terus dimasukin cincin berlian ya. Tapi berlian, tetap berlian. Walaupun di atas semur jengkol. Oke, so jangan kaget kalau dia melamar kamu. Dan ini kayak kamera juga bisa tentang di tempat umum, tempat ramai, di mana semua orang akan mengingat kisah kalian, menjadi kamera yang hidup, yang merekam masa-masa di mana dia melamar kamu. See? I see. See? So sweet. So di sini ada soulmate, soulmate connection, partnership, agreement, soul contract. See?
belahan jiwa. So dia tidak akan melepaskan kamu karena dia merasa terkoneksi. Kalian saling mencintai. Lalu buat apa menunggu lama? Lebih baik dia melamar kamu dan memulai hubungan ke level berikutnya. Oke, ini ditutup dengan Gemini dan sangat sweet sekali. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Yang belum like, belum share, belum subscribe, belum dislike, silahkan. Atau lagi belum komen, silahkan komen ya. Terima kasih sudah nonton video Nona Pastel Tarot Channel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.